Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mengisi suasana kita, negara kita lagi mengadakan PSBB ya. Mudah-mudahan keadaan ini cepat berlalu dan negara kita kembali kondusif lagi. Untuk mengisi waktu kita di rumah saja, mending lebih baik kita membahas tentang hadis-hadis Nabi. Ini kita bacakan atau kita bahas hadis Nabi yang ketiga yang disebutkan Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hadisnya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa shaumi Ramadan. Hadis riwayat daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhumah. Beliau berkata, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Nabi kita bilang, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 dasar perkara. 5 pokok perintah. 5 pokok perintah atau syarat orang yang rukun. Bukan syaratnya rukun. Orang yang mengaku dirinya sebagai Islam itu ialah ada 5 macam. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad itu ialah utus Allah. Bersaksi di sini tidak cukup hanya diucapkan dengan mulut saja. Karena kalau diucapkan dengan mulut saja sama seperti orang munafik. Orang-orang munafik itu mereka juga bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka hanya mengucapkan itu saja, mereka tidak meyakininya. Tidak meyakini dari hati. Sedangkan yang harus kita lakukan di sini adalah kita ucapkan dengan mulut kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan kita yakinkan di hati. Hati kita betul-betul meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah lah Tuhan kita, tiada yang lain. Nah, dan juga kita harus buktikan dengan perbuatan. Apa sih Tuhan itu? Kita ini kan seorang hamba. Allah itu Tuhan. Artinya hamba, apa hak-hak hamba kepada Tuhan? Harus kita buktikan secara perbuatan. Tidak cukup hanya pengakuan saja. Seorang hamba kepada Tuhannya, seorang makhluk. Kita ini orang yang diciptakan, sedang Allah itu adalah orang yang menciptakan kita. Maka apa hak-hak yang harus kita berikan kepada Tuhan kita itu? Apa yang harus kita berikan kepada Sang Pencipta kita itu? Kita harus menyembah Dia. Kita harus menyembah Dia. Kita harus berbakti kepadanya, mematuhi segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka itu pembuktian daripada bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba. Dan pembuktian kalau bahwasanya kita yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka kita tidak boleh ragu sedikit pun dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Maka kita harus meyakini betul-betul Allah itu adalah Rasul, Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Kemudian rukun Islam yang kedua wa iqamis shalah, melaksanakan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa hajjal baiti, haji ke Baitullah jika mampu, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Ini 4 yang di belakang ini perlu diperhatikan. Mengeluarkan zakat itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak dituntut wajib mengeluarkan zakat. Kalau punya uang saya, kalau nggak punya uang ya nggak harus bayar zakat. Nggak ada harta ya orang kita yang menerima zakat bukan mengeluarkan zakat.
Wa hajjal baiti in istata'tu ilaihi sabila, dan melaksanakan haji ke Baitullah itu juga jika mampu. Enggak perlu dipaksa-paksakan. Itu jika mampu. Puasa di bulan Ramadan juga sama jika mampu. Orang yang sudah tua, orang yang sudah tak mampu lagi melaksanakan puasa, atau orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan sembuhnya lagi, juga itu tidak diharuskan berpuasa dia. Boleh diganti dengan fidyah saja. Tapi salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu adalah perintah mutlak yang tidak ada tawar-menawar di situ. Tidak ada istilah mampu dan tidak mampu. Perintah salat 5 waktu itu adalah wajib secara mutlak. Siapapun dia yang mengaku sebagai seorang muslim, yang mengaku sebagai seorang yang mukmin, maka wajib dia melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Jika tidak mampu dengan berdiri, maka wajib melaksanakan salat itu dengan duduk. Jika tak mampu dengan duduk, maka dia wajib melaksanakan salat itu dengan berbaring. Jika juga tak bisa berbaring, maka dia wajib melaksanakan salat itu dengan telentang. Jika masih tak mampu juga, cukup dengan isyarat mata saja. Jika tak mampu juga, maka cukup dengan hati saja. Kesimpulannya, salat 5 waktu itu wajib. Ukurannya selama akal kita masih ada. Dan andai kata seseorang manusia itu dikutuk menjadi seekor anjing sekalipun, jika dia masih punya akal, maka wajiblah dia melaksanakan sholat. Maka sholat itu harus dilaksanakan. Itu adalah pembuktian daripada asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu pembuktian. Kita ucapkan dengan mulut tiada Tuhan selain Allah. Kita buktikan dengan perbuatan, diantaranya melaksanakan salat. Kita yakinkan dengan hati dan kita rasakan dengan perasaan. Maka itulah baru kita dikatakan seorang Islam yang sejati, yang betul-betul sebagai seorang Islam. Jikalau salah satu daripada yang 5 ini tidak bisa kita jalankan karena tanpa ada keuzuran, maka berarti bukanlah kita termasuk orang yang Islam secara sempurna. Maka lakukanlah yang 5 macam ini sebaik mungkin. Inilah perintah yang mutlak bagi kita, khususnya salat 5 waktu. Jangan pernah ditinggalkan. Jalankanlah dan jagalah salat 5 waktu itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita semuanya dan semua orang muslimin dan muslimat menjadi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.